Hujan di bulan Juni terasa sejuk. Bukan dingin, tetapi sangat sejuk. Setelah Chen Boxing Center diratakan, asap debu dengan cepat dilahap oleh hujan gerimis. Dilihat dari kejauhan, Chen Boxing Center yang awalnya gagah berubah menjadi tempat yang kelam. Banyak sekali orang dunia tinju yang datang untuk menyaksikan adegan ini. Jika bukan melihatnya dengan mata sendiri, tidak ada orang yang bersedia percaya. Chen Boxing Center yang dulunya kuat perkasa, bahkan menjadi butiran debu dalam sejarah. Ada pula petinju yang tidak rela untuk pergi, sedang menangis di sekitar. Namun tidak ada cara, inilah dunia. Ada orang yang bersenang, ada pula orang yang bersedih. Nama Tuan Ling ini menjadi bibit kebencian dalam hati mereka. Di restoran Asia, dengan mantel di bahunya, Eric Ling berdiri di balkon lantai paling atas, memandang arus kendaraan di depan sana. Eric Ling tidak tahan untuk batuk, wajahnya yang tampak sakit menjadi lebih pucat. Setiap kali beraksi, Eric Ling selalu merasa badannya sangat lemah, hati ingin namun badan tidak mendukung. Tuan Ling, ketika Chen Boxing Center diratakan, aku sudah mengusir semua orang berdasarkan perintah Anda, tidak ada korban luka atau kematian. Larry Chen memapah tongkat berjalan ke belakang Eric Ling. Baik, Eric Ling menjawab dengan acuh tak acuh. Tetapi akhir-akhir ini Samuel Han terus berkelana ke sana-sini. Di rapat tahunan asosiasi tinju yang hendak diselenggarakan, dia berencana membeberkan tindakan Anda secara terbuka, membuat Anda menjadi musuh seluruh asosiasi tinju. Dia ingin meminjam kekuatan asosiasi tinju untuk menggilas Anda tanpa mengeluarkan tenaga sedikitpun. Sumber informasi Larry Chen sangat lancar, perlukah kita pergi mengingatkan Samuel Han? Eric Ling berkata, yang seharusnya diingatkan, aku sudah pernah menyuruh Laurie Jiang untuk mengingatkannya. Sementara seberapa banyak yang bisa dia tangkap, tergantung pada dirinya sendiri. Berikutnya, biarkan dia sibuk sendiri saja. Hati orang susah ditebak. Apabila masalah ini dibicarakan di rapat asosiasi tinju dengan besar-besaran, takutnya akan sangat mudah menarik dendam untuk Anda. Nantinya jika asosiasi tinju melawan Anda secara terbuka, hasilnya tidak akan mudah ditangani. Larry Chen mengutarakan kekhawatirannya. Eric Ling berdiri tegak dengan dua tangan di belakang, dia mendongakkan kepala melihat hujan turun. Larry Chen meneruskan, aku tahu kemampuan Tuan Ling setinggi langit, bahkan ketua majelis Brian Ma juga harus memberi Anda muka. Tetapi asosiasi tinju bukanlah SPZ, dan SPZ juga tidak dapat menekan asosiasi tinju. Aku pikir, yang seharusnya datang pada akhirnya pasti akan datang. Untuk apa aku takut? Eric Ling menjulurkan tangan kanan, membiarkan rintikan hujan menetes di atas telapak tangannya, merasakan kedinginan itu. 1 bulan lagi, bunga osmanthus sudah akan mekar. Larry Chen, siapkan beberapa pohon osmanthus yang bagus untukku. Kenalan lama aku, suka tidur sambil menghirup wangi bunga osmanthus. Eric Ling tersenyum. Larry Chen tidak berani bertanya lebih lanjut, dia berkata dengan hormat, baik. Setelah Larry Chen pergi, Eric Ling mengeluarkan 1 pot fermentasi arak yang sudah bertahun lama dari dalam kamar. Dengan pelan dia berjalan keluar dari restoran Asia sambil memegangi payung di satu tangan. Berjalan sendirian di tengah hujan pahit. Eric Ling berjalan selama 4 jam menyusuri jalanan, sudah menempuh sejauh 30 km. Pada akhirnya, dia sampai di sebuah gang yang tak jauh dari Institut Kesenian Zonghai. Ini adalah gang yang sudah sangat tua, awalnya hendak dibongkar. Tetapi karena ada penghuni yang tidak puas terhadap dana kompensasi pembongkaran dan terus bersengit dengan pihak pebisnis properti, maka tempat ini menjadi satu-satunya kawasan permukiman kumuh di daerah sekitar yang mewah ini. Rumah nomor 33 di dalam gang, merupakan sebuah rumah batu bata yang tua, ada 2 pohon osmanthus yang tertanam di depan pintu. Di akhir bulan Juni, 2 pohon osmanthus ini sudah memiliki banyak sekali tunas bunga, memancarkan wangi bunga osmanthus yang semerbak. Eric Ling ragu-ragu lama sekali di bawah pohon osmanthus, pada akhirnya dia melangkah maju untuk mengetuk pintu.
Pintu kayu model itu memiliki masing-masing satu lingkaran besi di sisi kanan dan kiri. Erik Ling mengetuk pintu dengan lingkaran besi itu, mengeluarkan suara, tok, tok. Iya, jangan ketuk lagi. Terdengar suara seorang wanita di tengah hujan. Orang yang datang membuka pintu adalah seorang wanita setengah baya yang sangat kurus, rambutnya juga berantakan sekali, kerutan di wajahnya sangat dalam, kedua tangannya sangat kasar, tampak jelas adalah orang yang bernasib susah. Kamu cari siapa? Wanita itu menatap Erik Ling dengan curiga, dia langsung waspada. Erik Ling menatap dalam pada wanita ini, tiba-tiba matanya panas membara, air mata berputar di dalam matanya. Erik Ling berusaha menahan untuk tidak meneteskan air mata, dia memaksakan sebuah senyum, halo Bibi, apakah ini adalah rumah Kenneth Adrian? Kenneth Adrian, adalah Kendrian. Kenneth Adrian yang, adalah Kendrian yang merupakan letnan yang paling dipercayai dan paling dekat dengan Erik Ling. Mengarungi medan 10 tahun, hidup dan mati senasib. Dulu di masa muda, Erik Ling sering datang ke rumah Kendrian yang untuk makan, keterampilan memasak dari Bibi Sutan sangat bagus. Namun 10 tahun sudah berlalu, raut wajah Erik Ling berubah drastis. Sutan sudah tidak bisa mengenali Erik Ling, tetapi Erik Ling masih mengenalinya. Seorang wanita bijaksana yang memperlakukannya seperti putra kandung. Aku adalah ibunya Kenneth Adrian. Kamu. Kewaspadaan Sutan memudar banyak. Erik Ling berkata, aku adalah rekan Kenneth Adrian dulu. Aku mewakili Kenneth Adrian datang menengok Bibi. Ternyata rekannya Kenneth Adrian. Ayo masuk saja. Dengan senyum Sulan menyambut Erik Ling masuk, lalu dia menutup pintu. Di dalam ada sebuah halaman rumah yang tidak sampai 100 meter persegi. Ada satu pohon osmanthus yang sangat besar, juga ada banyak sekali batang kayu kering yang diletakkan di sekitarnya, serta ada rongsokan barang yang sudah tidak digunakan. Melihat kaleng besi, botol plastik, kantong plastik, kertas kardus dan lainnya di tengah rongsokan barang itu, hati Erik Ling berkedut sakit. Orang tua Kendrian yang, bahkan terlantar sampai hidup mengandalkan memungut barang rongsokan. Masih hujan, kenapa bengong saja? Ayo cepat masuk ke dalam, aku buatkan teh hangat untukmu. Sulan mendesaknya sambil tersenyum. Setelah masuk melangkah ke dalam pintu, tampak ruang tamu yang sangat kecil. Di dalam ruang tamu terdapat sebuah meja kecil lipat dan beberapa kursi plastik, serta ada satu lemari yang diletakkan dengan peralatan makan dan termos air. Cepat minum teh hangat dulu, hangatkan badan. Sulan membawakan segelas teh hangat. Melihat beberapa daun teh berkualitas rendah di dalam gelas, hati Erik Ling hampir hancur teremas. Seolah-olah bisa melihat pemikiran Erik Ling, Sulan tersenyum canggung, keadaan di rumah tidak begitu baik. Daun teh ini pun Tanto yang beli dari pedagang kaki lima depan pintu sana. Jika kamu keberatan, aku gantikan air putih saja untuk kamu. Sambil berkata, Sulan hendak merebut gelas teh di tangan Erik Ling. Erik Ling langsung meneguk teh yang panas itu. Saking panasnya, air matanya hendak mengalir turun. Bibi, aku tidak keberatan. Aku sangat suka aroma teh ini. Kamu ini, untuk apa minum begitu cepat, tidak takut panas? Sutan memelototi Erik Ling, membawa sedikit rasa menegur. Erik Ling berkata dengan senyum, aku haus. Di mana Paman Tanto? Tanto Yang, adalah ayahnya Kendrian Yang. Dulu Tanto Yang adalah pria yang tampan, setidaknya seperti itu dalam ingatan Erik Ling, sudah 10 tahun tidak bertemu, dalam hati Erik Ling sangat merindukan dia. Dalam ingatannya, Tanto yang tampan dan berhati lurus, sangat konservatif dalam berbicara, tidak tahu untuk berkata memutar dan menyanjung orang lain. Maka dari itu, kehidupannya tidak begitu bagus. Tetapi dia memberikan orang kesan akan ketulusan dan kebaikan yang polos. Dia sangat ketat terhadap Kendrian yang sejak kecil, juga sangat ketat pada Erik Ling. Tetapi dia tidak pernah menganggap Erik Ling sebagai orang luar. Setiap kali makanan dan arak sudah siap di rumah, dia selalu menyuruh Kendrian yang membawa Erik Ling untuk datang makan bersama. Sulan mendesah, juga tidak takut kamu tertawakan,
dia pergi memungut barang rongsokan, sampai sekarang juga masih belum pulang. Mungkin hari ini tidak ada hasil apa-apa. Memungut barang rongsokan. Kendrian Yang, kamu adalah jenderal dari negara A, memperoleh semua kehormatan, menderap di tanah bumi dan memimpin pasukan penakluk. Sekarang ayahmu malah terlantar sampai hidup mengandalkan memungut barang rongsokan. Betapa ironisnya ini. Melihat Erik Ling tidak berbicara, tiba-tiba Sulan berkata, "Oh iya, aku masih belum tahu siapa namamu." "Namaku Erik Ling, yang artinya pekerja keras dan pemimpin. Bibi panggil aku Erik saja." Erik Ling sadar kembali dan menjelaskan. Kenneth Adrian juga artinya kuat dan jiwa otoritas. Aku memberinya nama ini, adalah berharap kelak dia bisa menjadi orang yang sukses dan dihormati. Tak disangka orang tua kamu juga memberi kamu nama yang memiliki makna ini. Sulan mendesah, "Kenneth Adrian, apakah dia baik sekarang?" Seketika berbagai perasaan bercampur aduk, Erik Ling tidak tahu harus mengatakannya bagaimana. Sultan berkata, "Dulu, setiap bulan Kenneth Adrian akan memberi kabar atau menelepon ke rumah. Tetapi sejak 3 tahun yang lalu dia menuliskan surat terakhir untukku, tidak lagi ada kabar darinya. Selama 3 tahun ini, sekeluarga kami sangat merindukan dia. Jika kamu tahu di mana dia berada, tolong kamu pasti beritahu aku. Di usiaku ini, juga tidak ada harapan apa lagi, hanya berharap Kenneth Adrian bisa aman sentosa. Ini juga satu-satunya harapanku." Erik Ling berkata dengan suara berat, "Bibi, 3 tahun yang lalu Kenneth Adrian pergi melaksanakan sebuah misi yang besar. Sejak saat itu, aku juga tidak bisa menghubungi dia. Aku pernah tanyakan ke atas, katanya misi ini sangat penting, kepergian Kendrian yang harus dirahasiakan untuk sementara. Bibi tidak perlu mengkhawatirkan Kenneth Adrian, dia sangat baik." Kali ini Erik Ling datang, awalnya berencana memberitahukan keadaan pada Sulan dan Tanto. Namun sekarang, Erik Ling tidak tega untuk mengatakannya. Erik Ling khawatir jika dia memberitahukan kenyataannya, Sulan dan Tanto akan kehilangan harapan. Jika terjadi sesuatu yang tak diinginkan, mati pun tidak akan sanggup dia tebus. Menjalankan misi penting. Bagus sekali, kelihatannya putraku ini benar-benar unggul. Sulan sangat senang. Sudah hampir siang, aku pergi keluar beli 1 kilo daging dulu, kamu tunggu aku di sini. Nanti siang tinggallah untuk makan. Sulan mengeluarkan setumpuk uang dari laci lemari di samping dan menghitungnya. Karena tidak cukup, dia masuk ke dalam kamar dan mengumpulkan uang-uang kecil. Lalu dengan girang dia pergi keluar. Ketika pulang, badannya sudah basah kuyup. Melihat Erik Ling masih ada di rumah, dia bergegas pergi memasak di dalam dapur kecil yang bahkan susah untuk berbalik badan. Beberapa kali Erik Ling ingin membantu, tetapi selalu didorong pergi oleh Sulan. "Kamu adalah rekan Kenneth Adrian, bagaimana bisa membiarkan kamu turun tangan? Asalkan kamu jangan keberatan dengan keterampilan memasak aku." Erik Ling terpaksa duduk di ruang tamu. Mendekati jam makan, Tanto Yang pun pulang dengan mengendarai kendaraan roda 3. Selang 10 tahun, sekali lagi Erik Ling menemui pria yang dulu seperti seorang ayah padanya. Badannya sangat kurus, jelas-jelas hanya berusia 50 tahun, tetapi kerutan wajahnya sudah sedalam orang lansia yang berumur 9 tahun. Kedua tangannya yang kasar penuh dengan noda minyak, meski di atas kepalanya memakai topi caping, tetapi sulit untuk menutupi rambut putihnya. Yang lebih membuat Erik Ling sakit hati adalah kaki kiri Tanto yang bahkan cacat. Ketika menuruni kendaraan roda 3, kaki Tanto yang terpincang-pincang, sangat bersusah payah. Pada akhirnya, Sulan menyerbu ke dalam hujan untuk membantunya menurunkan barang-barang rongsokan sebanyak setengah muatan kendaraan. Setelah menurunkan barang rongsokan, Tanto yang memasuki rumah dengan terpincang-pincang, "Wangi sekali, aku mencium aroma daging kambing. Istri, hari ini kenapa kamu menjadi rela? Kamu cepat pergi mandi dan ganti pakaian, bau sekali. Hari ini ada tamu di rumah, kamu jangan menakuti orang." Sulan berjalan sambil berbicara. "Rumah kita masih ada tamu. Langka sekali.
Tanto yang langsung melihat Erik Ling begitu masuk. Mata Erik Ling berair, "Paman, aku adalah rekan Kenneth Adrian, datang untuk menengok kalian." Tanto yang merasa orang ini sedikit familiar, tetapi pada akhirnya tidak berani memastikan, lalu dia mengangguk, "Baik, baik." Kenneth Adrian pun sudah tidak ada kabar selama 3 tahun. "Aku pergi mandi dulu. Nanti bicarakan tentang Kenneth Adrian denganku." Dia berjalan pergi terpincang-pincang. Setelah mandi, Tanto yang juga masih berpakaian dengan usang. Ketika dia hendak pergi mengambil arak, Erik Ling langsung meletakkan satu pot arak yang dia bawa ke atas meja. "Paman, aku bawa arak. Arak obat ular kesukaan Paman," kata Kenneth Adrian. "Paman paling suka minum ini." Suasana hati Tanto yang langsung menjadi baik begitu melihat arak. Erik Ling menuangkan semangkuk untuknya. Dia langsung meneguk setengah, dan terus memuji araknya bagus. Erik Ling tersenyum, minum pelan-pelan, "Masih ada. Tanto, kamu jaga sikap." Sulan menegurnya. Namanya Erik Ling, rekannya Kenneth Adrian. Katanya putra kita pergi menjalankan misi penting rahasia, tidak boleh bocorkan identitasnya. Lihat betapa hebatnya putra kita ini. Tanto yang sangat semangat mendengarnya. "Aku pun tahu putraku yang bodoh itu bisa berjasa juga." "Erik, ayo makan sayurnya. Kita sambil makan sambil mengobrol." 5 lauk 1 kuah, 3 sayur dan 2 daging. Bagi Erik Ling, masakan ini sangatlah biasa. Namun bagi Tanto Yang dan Sulan, biasanya hanya pada hari tahun baru bisa makan masakan yang begitu bagus. Meski mereka sangat ingin makan lebih banyak, tetapi mereka juga mempertimbangkan Erik Ling, tidak rela. Mereka terus menyuruh Erik Ling untuk makan yang banyak. Hati Erik Ling terasa sangat masam, masakan ini sangat lezat. Selama 3 tahun, ini adalah masakan paling lezat yang pernah dia makan. Tidak mengecewakan harapan Tanto Yang dan Sulan, Erik Ling makan dengan lahap. Dia menghabiskan 5 mangkuk nasi barulah meletakkan sumpit. "Bibi, aku sudah kenyang." Sulan bertampang senyum, "Jika kamu merasa masakanku enak, kedepannya sering datang makan ke rumah ya. Ingin makan apa? Bibi buatkan untukmu." "Bok." Dengan kata bibi ini, kedepannya aku akan sering datang menengok kalian. Erik Ling merasa perasaan ini sangat hangat. Mungkin, inilah rasanya rumah. Sudah 3 tahun Erik Ling menjadi menantu di keluarga Su, tidak pernah sehari pun dia memiliki perasaan yang hangat seperti ini. Begitu baru benar. "Bibi kamu biasanya selain pergi keluar untuk bekerja paruh waktu, selalu bosan sendirian di rumah. Jika kamu bersedia datang menemani bibi kamu, sungguh bagus sekali." Tanto yang juga sangat senang. Meski mereka tidak banyak berbincang, tetapi pada pandangan pertama saja mereka sudah menyukai anak ini. Tanto yang tidak pandai berbincang, dia terus mengajak Erik Ling minum arak. 1 pot arak, mereka masing-masing habiskan setengah, lalu mulai asal bicara. Kemudian, secara paksa Sulan membawa Tanto yang kembali ke kamar untuk tidur. "Erik, jangan keberatan ya, dia memang suka gila kalau minum arak, selalu seperti itu." Sulan bertampang maaf. Sudah 10 tahun, Tanto tetap tidak berubah. "Bibi, aku tidak keberatan. Paman sangat baik seperti ini." Lalu Erik Ling mengalihkan topik, "Oh iya, ada apa dengan kaki Paman Tanta?" Tiba-tiba Sulan bertampang lesu, "Aduh, apalagi kalau bukan karena dia terlalu jujur. Sebelumnya Karen berbuat kesalahan ketika baru kuliah, dan dicabuli oleh seorang mahasiswa tiran." Tanto langsung menyerbu ke kampus dan menaboki mahasiswa tiran itu. Lalu ayahnya membawa sekelompok orang menerobos masuk ke dalam rumah, langsung mematahkan kakinya. "Keluarga kami tidak punya uang untuk membayar biaya penyembuhan, maka hanya mencari beberapa tabib tradisional saja. Akhirnya melewatkan masa penyembuhan terbaiknya, dan cacat seumur hidup. Aduh, semuanya salahku. Waktu itu tidak melarangnya pergi mencari tabib tradisional. Kalau tidak, Tanto juga tidak akan menjadi seperti ini." Sambil berkata, air mata Sulan mengalir turun, dia menutupi wajah tangisnya.
Erik Ling semakin merasa hatinya dipukul berat oleh palu, tangannya dikepal erat tak tertahankan. Erik Ling mengambil tisu dan memberikannya pada Sulan. Bibi, lain kali aku bawakan dokter untuk bantu periksakan paman. Mungkin kaki paman masih bisa sembuh. Erik Ling mengatakan sejujurnya. Tadi Erik Ling sudah diam-diam meraba kaki cacatnya Tanto Yang. Alasan utamanya adalah karena tulang yang retak tidak disambungkan kembali dengan tepat waktu, kemudian urat dan tulangnya juga ikut tumbuh miring. Jika tulangnya dipatahkan lagi dan dipasang dengan pin besi, ada kemungkinan akan pulih. Masalah seperti ini sangat wajar bagi pasukan tentara di medan perang. Tetapi sudah lewat begitu lamanya, Erik Ling juga tidak bisa menjamin. Bolehkah? Melihat adanya harapan, mata Sulan langsung bersinar, hampir saja dia menarik lengan Erik Ling. Erik Ling mengangguk dengan kuat, iya, aku kenal dengan seorang dokter yang sangat berkemampuan handal. Bukan tabib tradisional, Bibi tenang saja. Baik, baik, Erik, benar-benar terima kasih banyak. Jika kaki Tanto bisa pulih, tidak peduli seberapa susahnya aku juga rela. Sulan menyeka air mata sambil tersenyum dengan bergairah. Keterampilan memasak Bibi sangat bagus, ini adalah masakan paling enak yang pernah aku makan. Jika Bibi tidak keberatan, kedepannya aku akan sering datang menengok Bibi. Erik Ling melihat jam, sudah jam 2:30 sore. Tetapi ponsel Sulan berdering tiada henti, sepertinya ada masalah yang harus dikerjakan. Maka Erik Ling bangkit berdiri dan pamit. Erik, Bibi sangat suka kamu. Melihat kamu, seperti melihat Kenneth Adrian Bibi. Kamu bisa sering datang kemari, Bibi akan senang lebih dari apapun. Sulan mengantar Erik Ling berjalan keluar. Dua pohon osmanthus di depan pintu sedang bergoyang di tengah angin dan hujan. Daun-daun gugur jatuh beterbangan. Erik Ling menatap dalam pada pohon osmanthus itu, lama tak bersuara. Sulan juga melamun melihat dua pohon itu, dia bergumam, 13 tahun yang lalu, Kenneth Adrian dan seorang anak yang bernama Harold Ling, masing-masing menanam satu pohon osmanthus di depan pintu ini. Mereka bersumpah pada Tuhan dan menjadi saudara. Lalu mereka berdua pergi bergabung ke dalam militer. Sampai sekarang sudah 13 tahun, aku pun tidak mendapat kabar apa-apa dari mereka. Tetapi pohon osmanthus sudah tumbuh besar. Harold Ling adalah anak yang baik, dulu sering datang ke rumah untuk makan. Waktu itu keadaan di rumah tidak baik, setiap kali dia datang, aku akan memasak semangkuk mie telur untuk mereka masing-masing. Aku khawatir tidak merawatnya dengan baik, maka selalu diam-diam memberikan telur yang besar ke dalam mangkuknya. Meski Kenneth Adrian tampak sangat besar hati di muka, tetapi dalam hatinya cemburu. Ada satu kali dia datang padaku dan bertanya, kenapa setiap kali memberikan telur yang besar ke dalam mangkuk Harold Ling. Sulan berkata sambil tersenyum, waktu itu aku berkata padanya, kamu hanya beberapa bulan lebih besar dari Harold Ling, kamu adalah abang, semestinya mengalah pada adik. Dalam seumur hidup dapat mempunyai saudara seperti ini, sangatlah tidak mudah. Aduh. Tetapi sudah 13 tahun, aku tidak pernah bertemu dengan Harold Ling lagi, juga tidak tahu apakah dia baik sekarang ini. Sulan bertampang galau, tenggelam dalam kerinduan yang mendalam. Erik Ling berdiri diam di tempat, badannya gemetaran tak tertahankan. Air mata sudah berbaur dengan air hujan. Erik Ling sangat ingin memberitahu Sulan, Bibi, mie telur yang Bibi buat untukku, adalah mie telur terenak yang pernah aku makan. Aku adalah anak yang Bibi rindukan itu, Harold Ling. Tetapi Erik Ling tahu, dirinya tidak bisa berbuat demikian. Identitasnya dipantau oleh entah berapa banyak orang, apabila identitas aslinya ketahuan, maka Sulan dan Tanto akan langsung terjerat ke dalam. Pada akhirnya akan mendapat akhiran seperti apa, Erik Ling tidak berani memikirkannya. 50.000 prajurit Dragon Fang pun sudah dijebak, semuanya gugur di Gunung Lanos. Apalagi dua orang suami istri yang biasa-biasa saja ini. Inilah mengapa Erik Ling tidak pernah datang menengok Sulan dan Tanto selama 3 tahun ini.
Sekarang 37 peluru dalam badannya sudah dikeluarkan. Merasa kekuatannya sudah sedikit pulih, barulah Eric Ling tidak dapat menahan diri untuk datang menengok mereka. Eric Ling sudah tahu keadaan keluarga Kendrian yang tidak begitu baik. 10 tahun yang lalu, Sulan dan Tanto masih memiliki pekerjaan tetap. Meski kehidupannya biasa-biasa saja, tetapi sudah berkecukupan. Sekeluarga penuh dengan canda tawa, sangat bahagia. Tak disangka sekarang, Sulan dan Tanto hidup dengan begitu menyedihkan. Eric Ling mengemas perasaannya dan berkata dengan serius, Bibi tenang saja. Sepengetahuan aku, sekarang Harold Ling hidup dengan sangat baik, serta sering kali mengungkit tentang Bibi. Dia sangat perhatian pada kalian. Dia sering berkata padaku, kalian adalah orang tuanya Harold Ling. Sulan sangat senang mendengarnya. Bagus sekali, Harold adalah anak baik dan berbakti. Aku tidak mengharapkan dia menganggapku sebagai ibunya, hanya berharap suatu hari nanti Harold akan pulang, dan aku bisa melihatnya sekali lagi, itu pun sudah cukup. Semua anak-anak yang berperang demi negara ini, semuanya adalah kebanggaan keluarga kami. Sultan menyeka air matanya yang mengalir turun dari sudut mata. Eric Ling ingin menangis, namun dia berhasil menahannya. Sesaat kemudian, perasaan Sultan juga sudah kembali tenang. Lalu Eric Ling bertanya, Bibi, sekarang bagaimana perkuliahan Karen Adriana yang? Sultan mendesah, sebelumnya dia kuliah di Universitas Kedokteran, tetapi karena masalah Tanto waktu itu, Karen juga sudah dikeluarkan dari kampus. Setelah itu dia bersekolah lagi selama 1 tahun. Sekarang dia sudah masuk Institut Kesenian Zonghai, baru tahun pertama. Karen juga adalah anak yang pengertian, tidak membuat kami khawatir dengannya. Ternyata begitu. Dalam hati Eric Ling sangat tidak keruan mendengarnya. Karena mahasiswa tiran pada waktu itu, satu kaki Tanto yang menjadi cacat, sementara Karen Adriana yang sebagai korban dari masalah itu, malah dikeluarkan dari kampus. Di manakah keadilan dunia? Jika bukan karena Karen Adriana yang giat dan berusaha, takutnya dia bahkan tidak bisa kuliah pada akhirnya. Betapa kelamnya kehidupan dia. Eric Ling berpamitan dengan Sulan. Berjalan di tengah rintikan hujan, hati Eric Ling penuh dengan pikiran berat, sangat tidak keruan. Rasa maaf dan rasa bersalah yang terkubur di lubuk hati terdalamnya pun menyerbu keluar pada detik ini. Setiap maju 1 langkah, Eric Ling merasa seolah-olah sedang menjalani masa kecilnya, masa-masa bersama Sulan sekeluarga. Sudah 10 tahun, 2 orang yang dulunya muda dan kuat, sudah berusia tua. Usia sungguh tidak mengampuni orang. Eric Ling tidak pulang ke rumah, tetapi mengalihkan haluan pergi ke Institut Kesenian Zonghai yang berjarak tak jauh. Eric Ling ingin pergi menengok Karen Adriana yang dulu di masa kecil ketika Eric Ling bermain dengan Kendrian yang, Karen Adriana yang tidak ada di rumah, melainkan menginap di rumah tantenya, sangat jarang pulang ke rumah. Oleh karena itu, Eric Ling tidak berkesan dalam padanya ketika masih kecil. Tetapi dilihat dari pertemuan waktu itu, Eric Ling merasa Karen Adriana yang juga sama tulus dan leluasa seperti Kendrian yang. Pada saat itu ada banyak orang, Eric Ling juga tidak banyak mengobrol. Hari ini begitu menemui Sulan dan Tanto, Eric Ling semakin merasa dia seharusnya segera melaksanakan kewajibannya seorang anak, dan tanggung jawabnya sebagai seorang abang. Sore hari jam 3:30, jam perkuliahan di Institut Kesenian Zonghai sudah berakhir. Banyak sekali orang yang menyerbu keluar dari kampus. Eric Ling berdiri di bawah sebuah pohon pagoda tua di depan pintu kampus. Sambil memegangi payung, dengan diam-diam melihat arus orang yang lalu lalang. Sekitar setengah jam kemudian, akhirnya dia melihat Karen Adriana yang mengenakan tas selempang yang berjalan keluar dari pintu kampus bersama 2 orang temannya. Karen Adriana yang Eric Ling melangkah maju dengan girang dan memanggilnya. Karen Adriana yang menoleh dengan penasaran. Melihat itu adalah Eric Ling, dengan sendirinya dia menampakkan senyuman. Eric Ling, kenapa kamu bisa datang ke sini? Aku kebetulan lewat di sini, maka aku datang menengok kamu, sekaligus ajak kamu makan malam.
Eric Ling berkata dengan sangat santai. Baik, Karen Adriana yang menyanggupi langsung. Dua orang gadis cantik di samping seketika menjadi tidak senang. Salah seorang gadis yang tinggi gagah berkata, Karen Adriana yang, bukankah sudah sepakat malam ini pergi makan dengan kita? Ketua kelas kita yang adakan acara ini, serta ada seorang wakil sutradara ternama yang akan hadir, kamu juga sudah menyetujuinya. Memangnya kamu ingin ingkar janji? Gadis yang satunya juga tidak begitu senang. Iya, wakil sutradara itu pernah merilis film serial, sangat ternama di dalam dunia hiburan. Jika dapat mendekat dengan koneksi ini, kedepannya kamu bisa mendapatkan tawaran syuting di masa perkuliahan. Kesempatan yang begitu bagus, jika kamu lewatkan, kedepannya akan sulit memilikinya lagi. Karen Adriana yang berkata maaf, Prilly Zeng, Cynthia Guo, acara malam ini aku tidak ikut saja. Kalian sampaikan rasa maafku pada ketua kelas. Gadis yang tinggi itu bernama Prilly Zeng, dia langsung menarik Karen Adriana yang, apa kamu gila? Kesempatan yang begitu bagus, entah berapa banyak orang yang ingin memohonnya juga tidak bisa dapat. Kamu menyerahnya demi pria ini. Dia pacarmu atau apa? Cynthia Guo yang mungil juga menatap Eric Ling dengan tidak senang, lalu dia merendahkan suaranya, Karen Adriana yang, penampilan bocah ini dari atas sampai bawah juga tidak lebih dari 200 yuan, ada masa depan apa kamu mengikuti pacar seperti ini? Ketua kelas sudah mengejar kamu, kamu jangan melepaskan yang besar demi hal sepele. Mereka tidak hentinya membujuk Karen Adriana yang, sungguh membuat Karen Adriana yang canggung sekali. Eric Ling hanya berdiri dengan diam di samping, juga tidak mendesak, hanya dengan diam menunggu jawaban Karen Adriana yang. Karen Adriana yang masih ragu-ragu, lalu Prilly Zeng menariknya, Karen Adriana yang, benar kata Cynthia, kamu jangan menunda masa depanmu sendiri. Sekarang persaingan dalam jurusan seni pertunjukan sangat besar, tidak bisa jika kamu hanya punya kemampuan akting. Tanpa jaringan koneksi yang cukup, sama sekali tidak bisa mendapatkan tawaran syuting. Karen Adriana yang menggertak gigi, dia berkata maaf pada Eric Ling, hari ini benar-benar maaf sekali. Lain kali aku traktir kamu makan saja. Baik, dengan lapang dada Eric Ling melambaikan tangan, melihat Karen Adriana yang bertiga berjalan pergi. Tetapi belum berjalan seberapa jauh, tiba-tiba Prilly Zeng kembali lagi. Dia menyangga pinggang dengan satu tangan dan tangan satunya menunjuk Eric Ling. Hei bocah, kamu pacarnya Karen Adriana yang kan? Jika kamu benar-benar menyukai dia, langsung putus dengan dia saja, jangan berkutat lagi dengannya. Eric Ling ingin menjelaskan, tetapi Prilly Zeng berbicara dengan sangat cepat, sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Karir Karen Adriana yang sedang terbang tinggi, ada banyak sekali perusahaan hiburan dan bos besar yang mengincar dia. Kelak dia akan menjadi bintang artis papan atas seperti Rihanna Lu. Pacarnya juga ditakdirkan adalah orang unggul, bukan kamu si bocah miskin ini. Paham tidak? Lagi pula, ketua kelas Bernard Han kami sedang mengejar Karen Adriana yang. Bernard Han adalah adik sepupu dari Victor Han sang tuan muda keluarga Han, keturunan orang kaya yang sesungguhnya. Di depan ketua kelas Bernard Han, kamu hanyalah badut jenaka. Jangan memalukan orang di sini. Setelah berkata dengan dingin, Prilly Zeng langsung berjalan pergi dengan langkah besar. Eric Ling berdiri di tempat dan bergeleng. Dunia ini, semakin hari semakin materialistis. Hati licik dan busuk tidak seperti dulu. Ketika Eric Ling hendak pergi, tiba-tiba sebuah mobil Rolls-Royce Phantom warna perak berhenti di sampingnya. Kaca jendela di kursi samping pengemudi diturunkan, ada kepala yang terjulur keluar. Itu adalah seorang gadis menawan yang mengenakan gaun pendek bertali dua warna merah, rambutnya hitam bergelombang, serta memakai kacamata hitam, bibirnya yang merah sangat menggiurkan. Tepat adalah Rihanna Lu. Eric Ling, kenapa kamu bisa ada di sini? Rihanna Lu tersenyum dengan sangat riang. Seolah-olah sudah melupakan kejadian canggung di restoran Asia pada kali itu. Aku datang mencari seorang teman.
Eric Ling berterus terang. Membohongi orang, dari dulu bukanlah kebiasaan Eric Ling. Riana Lu melepaskan kacamata hitam, menampakkan raut wajahnya yang menawan. Sudah ketemu. Eric Ling mengangguk dan berkata, sudah, tetapi dia sudah ada janji, maka ternyata ditinggalkan orang lain. Ayo naik, aku traktir kamu makan. Riana Lu yang bersikap leluasa benar-benar sangat cantik. Hari ini suasana hati Eric Ling lumayan suram, meski diajak makan oleh wanita menawan seperti Riana Lu, dia juga tidak punya minat besar. Ketika hendak menolak, tiba-tiba Kak Fani yang duduk di kursi pengemudi mendengus, Kak Riana undang kamu makan, itu sudah sangat memberi muka padamu. Lagi pula sekarang kamu masih adalah pengawal Kak Riana. Kamu jangan merusak suasana hati Kak Riana. Sebelumnya demi balas budi padamu, Kak Riana sudah setuju untuk menjadi duta merek keluarga Su dengan gratis selama 3 tahun. Kamu tidak akan begitu tak berperasaan kan? Kak Fani yang berbicara tidak ada bedanya dengan ular berbisa yang menjulurkan lidah. Eric Ling mengangkat bahu dengan tak berdaya, maka dia hanya bisa naik ke dalam mobil. Suasana hati Riana Lu hari ini tampaknya sangat bagus, dia mengobrol santai dengan Eric Ling di dalam mobil. Barulah Eric Ling tahu, kali ini Riana Lu pulang ke kota Zonghai, pertama adalah ingin menyelesaikan kontrak manajer dengan William Zhang. Kesulitan ini sudah terselesaikan di bawah bantuan Eric Ling. Kedua, Riana Lu masih ingin membuka perusahaan media dan perfilman, mendorong perkembangan dunia media dan perfilman di kota Zonghai sebagai balasannya pada kampung halaman. Mendengarnya, Eric Ling pun merasa hormat pada Riana Lu. Kak Fani berkata, jika ingin membuka perusahaan media dan perfilman di kota Zonghai, pasti harus memperoleh persetujuan dari SPZ barulah bisa mendapatkan semua lisensinya. Kak Riana tidak memiliki jaringan koneksi di bidang ini, maka hanya bisa mengakuisisi sebuah perusahaan media dan perfilman bermerek lama untuk mendapatkan lisensinya. Sekarang yang kami targetkan adalah sebuah perusahaan di bawah kuasa Sarah Han. Jamuan makan hari ini, Kak Riana yang undang Sarah Han makan, ingin menetapkan masalah ini. Mendengar nama Sarah Han, Eric Ling sangat terkejut. Dia tahu Sarah Han adalah adik perempuan dari Samuel Han, termasuk orang perusahaan Han. Tetapi adiknya ini sangat cakap, mengandalkan talentanya sendiri, berhasil memonopoli seluruh media di kota Zonghai, juga memiliki keberhasilan yang sangat tinggi di bidang perfilman. Dia dan Samuel Han sama-sama adalah bos besar papan atas, adalah dua pilar utama dari perusahaan Han. Sebelumnya di acara pembukaan kembali Rumah Sakit Husada, Kepala Redaksi Leon Lee yang sengaja mencemari nama baik Rumah Sakit Husada itu, tepat adalah bawahan Sarah Han. Bernard Han, adalah putra kandung dari Sarah Han. Bukankah kalian tidak punya uang? Uang dari mana untuk mengakuisisi? Eric Ling tidak tahan untuk bertanya pada Riana Lu. Sebelumnya di depan William Zhang, Riana Lu bahkan tidak bisa mengeluarkan uang sedikit pun. Kak Fani berkata, Kak Riana menggunakan studionya sendiri sebagai jaminan untuk meminjam dana. Tidak banyak, 50 juta yuan, tepat bisa mengakuisisi perusahaan media dan perfilman bermerek lama di bawah kuasa Sarah Han itu. Eric Ling mengangguk, ternyata begitu. Di tengah obrolan santai, mobil tiba di sebuah restoran berkelas atas di sekitar. Tepat adalah restoran Whitney. Itu merupakan restoran paling berkelas di sekitar, dengan transaksi minimal 2.888 yuan. Kalangan pekerja kerah biru dan putih sangat kesulitan untuk bertransaksi di sini, hanya pada tahun baru saja mereka rela untuk makan di sini, hanya untuk kecongkakan. Riana Lu memesan ruangan privat eksekutif. Ketika mereka bertiga melintasi koridor dan hendak memasuki ruangan privat, Eric Ling melihat pintu di ruangan privat bisnis di samping tidak tertutup rapat, Karen Adriana yang sedang duduk dan makan di dalam sana. Terlihat semua orang bersulang dengan Karen Adriana yang, dia sudah hendak mabuk.